Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil simulasi bisnis dari kelompok kami dengan nama PT, yaitu PT Nancuka. Ini adalah tugas ujian akhir praktikum mata kuliah manajemen keuangan. Kita lanjut ke profil perusahaan. Nah, nama dari perusahaan kami yaitu PT Nancuka dengan jenis usaha agroindustri pengolahan hasil pertanian dengan produk utama yaitu produk keripik nangka. Nah, gambaran dari simulasi bisnis kelompok kami yaitu dilaksanakan selama 4 periode. Perusahaan mengambil keputusan investasi, operasional, dan pembiayaan dengan setiap keputusan mempengaruhi laba, aset, modal, dan kondisi keuangan perusahaan. Lalu kinerja perusahaan juga dievaluasi melalui laporan keuangan dan rasio keuangan. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dilanjut dengan saya. Selanjutnya ringkasan keputusan bisnis selama 4 periode. Nah, periode pertama ini di investasi ada vacuum fryer, spinner, hand seller, dan peralatan pendukung. Nah, operasionalnya produksi awal sebanyak 182 kg per pembiayaan sebanyak ini 150 juta dengan modal sendiri. Yang kedua, tidak ada investasi tambahan dengan produksi meningkat dengan modal sendiri. Terus periode ketiga tidak ada investasi tambahan, terus produksi menurun, modal sendiri. Dan periode keempat yang terakhir tidak ada investasi, produksi lebih tinggi, modal sendiri. Nah, periode 1 ini membangun kapasitas produksi, dan periode 2 sampai 4 ini fokus meningkatkan penjualan dan laba. Dan terakhir, perusahaan tidak menggunakan pinjaman selama simulasi ini. Nah, selanjutnya analisis investasi di aset ini. Yang pertama ada vacuum fryer 1 merek Mas Mion senilai 20 juta. Terus spinner 1 merek Agroindo dengan senilai 5 juta. Terus ada seller 1 merek Joyko senilai 250.000. Terus ada peralatan pendukung senilai 344.000. Investasi ini dilakukan pada awal usaha untuk mendukung proses produksi. Aset digunakan selama 4 periode tanpa penambahan investasi baru. Investasi mampu mendukung peningkatan penjualan dan laba. Kapasitas mesin masih menjadi kendala untuk meningkatkan produksi secara lebih optimal. Saya selanjutnya analisis operasional. Nah, di sini penjualan perusahaan menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama simulasi bisnis berlangsung, di mana penjualan meningkat dari yang awalnya 42.275.000 pada periode kedua menjadi 62.400.000. Nah, selanjutnya pada periode ketiga di sini mengalami penurunan sebesar 49.780.000. Namun pada periode keempat menghasilkan penjualan tertinggi yaitu sebesar 97.250.000. Nah, strategi produksi dan harga jual di sini mampu mendapatkan laba positif pada setiap periodenya. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini analisis pembiayaan. Dari sisi pembiayaan, perusahaan menggunakan modal sendiri yaitu sebesar 150 juta sebagai sumber pendanaan utama. Nah, perusahaan di sini tidak menggunakan pinjaman selama simulasi berlangsung. Keputusan tersebut membuat perusahaan tidak memiliki beban maupun kewajiban pembayaran utang. Nah, risiko keuangan menjadi relatif rendah karena seluruh kegiatan usaha dibiayai menggunakan dana internal.
Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu kan analisis keputusan keuangan, ya kan ya. Keputusan investasi yang diambil itu meliputi pembelian peralatan, terus produksi dan penambahan aset yang mendukung kegiatan operasional. Kemudian yang kedua itu ada investasi tersebut dilakukan karena adanya peningkatan produk sehingga diperlukan sarana produksi lebih madai untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi maksud dari keduanya ini itu kita pada pertama itu kita itu melengkapi yang namanya peralatan yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu ada periode 1 itu menjadi periode terendah karena masih tahap awal usaha. Jadi pada periode pertama ini kami mempunyai kesalahan, yaitu tentang membeli peralatan yang kapasitas produksinya itu rendah, namun produksi kita itu tinggi. Terus kemudian ada pertumbuhan didukung peningkatan efisien operasional. Jadi dari sisi produksi itu investasi yang dilakukan itu memberikan dampak positif berupa peningkatan jumlah output yang dapat dihasilkan dalam setiap periode produksi. Selain itu, waktu produksi menjadi lebih efisien sehingga perusahaan mampu memenuhi permintaan konsumen dengan lebih baik. Dampak terhadap laba juga terlihat dari peningkatan penjualan yang diikuti oleh peningkatan keuntungan perusahaan. Walaupun terdapat biaya penyusutan dan biaya investasi awal yang cukup besar, sehingga keputusan investasi dapat dikatakan cukup efektif. Ya, berdasarkan hasil nilai MPM itu mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,023. Kemudian di periode pertama itu menjadi 4,100. Jadi ini itu periode pertamanya. Kemudian meningkat di periode keempat itu menjadi 4,166%. Nah, pada periode keempat ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan itu dapat menghasilkan laba dari penjualan semakin naik atau baik. Kemudian ROA menunjukkan ROA dan ROA juga menunjukkan hasil 280% yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dan memanfaatkan aset dan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Gitu. Kemudian pada kesimpulannya perusahaan itu menunjukkan profitabilitas yang semakin baik, tidak memiliki hutang dan mampu memanfaatkan peralatan secara efektif dan periode akhir simulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu evaluasi dan rekomendasi. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dievaluasi. Yang pertama yaitu penjualan dan laba ini menunjukkan tren peningkatan hingga periode keempat. Lalu produksi dan penjualan mengalami penurunan pada periode ketiga. Selanjutnya kapasitas produksi masih belum optimal untuk mendukung target produksi yang lebih tinggi. Lalu juga terdapat keputusan kurang tepat, yaitu pembelian alat mesin yang paling murah menyebabkan perusahaan kekurangan mesin dan produksinya itu melebihi kapasitas. Untuk rekomendasinya sendiri, yang pertama, melakukan evaluasi produksi dan penjualan pada setiap periode. Yang kedua, mempertimbangkan investasi mesin dengan kapasitas yang lebih besar. Yang ketiga, mempertahankan efisiensi operasional yang telah diterapkan. Lalu yang terakhir itu, menyusun perencanaan keuangan untuk mendukung pengembangan usaha. Next. Untuk kesimpulannya, jadi PT Nansuka itu mengalami pertumbuhan selama 4 periode simulasi. Penjualannya meningkat dari 42,27 juta menjadi 97,25 juta rupiah. Laba bersihnya juga meningkat dari 4,32 juta rupiah menjadi 40,52 juta rupiah. Perusahaan PT Nansuka tidak menggunakan utang sehingga memiliki resiko keuangan yang rendah, dan periode terbaik terjadi
terjadi pada periode keempat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.